Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral akhwah wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan atau melaksanakan dari kajian rutin yang kita laksanakan pada setiap malam Sabtu. Dan untuk pembahasan kitab Tauhid yang rutin kita bahas setiap malam Sabtu, kita undur pembahasannya, dilanjutkan pekan depan. Karena qadarullah bukunya tertinggal. Maka untuk mengisi jadwal, kita akan isi dengan pembahasan umum, kajian umum, yaitu ahammiyatu an-niyah fil amal, urgensi niat di dalam amalan, pentingnya niat di dalam amalan. Ini pembahasan yang sangat penting sekali. Salah seorang ulama kita berkata, yambaghi likulli man allafa kitaban an yaftatih kitabahu bihadzal hadis. Sudah selayaknya setiap orang yang menulis kitab membuka kitabnya dengan hadis ini, yaitu hadis yang akan kita bahas ini, untuk mengingatkan dirinya dan mengingatkan para pembaca tentang pentingnya niat, tentang pentingnya niat. Maka demikian juga bagi kita para penuntut ilmu, para dai, sudah selayaknya kita mengingat akan pentingnya niat, membaca hadis-hadis yang terkait dengan niat, agar apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Maka hadis yang akan kita baca ini satu hadis, dan nanti akan kita sebutkan beberapa faedah. Yang faedah ini ana ambil dari penjelasan Syekh Khalid Ismail hafizahullah ta'ala, Syekh Khalid Ismail. Sebenarnya pembahasan beliau ini untuk anak-anak SD, ya, untuk anak-anak SD. Tapi pembahasan anak SD dia lebih mudah untuk dipahami. Baik, kita bacakan hadisnya dulu. Ini hadis ini dibawakan oleh para ulama. Banyak para ulama yang menulis kitab, mereka mulai dengan hadis ini, yaitu hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca hadisnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mu'minin Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi beliau mendengar langsung
bukan meriwayatkan dari yang lain, tapi beliau langsung mendengar dari Nabi SAW. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu hanya dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguh setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia peroleh atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai kepada tujuan dia berhijrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait hadis ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, kata Imam Syafi'i, hadzal haditsu sulusul ilmi. Hadis ini sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi 70 baban min abwabil fiqh. Dan hadis ini masuk ke dalam 70 bab fikih. Ya. Ini maksud Al-Imam Syafi'i bahwa ini hadis yang agung sekali. Hadis yang sangat agung, sangat penting sekali. Ya. Dia masuk ke sepertiga ilmu. Coba kita bayangkan ilmu agama semuanya. Ilmu agama yang kita pelajari semuanya itu sepertiganya hadis ini. Dan kata Imam Syafi'i dia masuk ke 70 bab fikih. Kita tahu pembahasan fikih banyak babnya. Ada bab toharoh, ada bab solat. Di dalam bab solat itu ada pembahasan hukum-hukum. Ada bab puasa, ada bab zakat. Ya. Di dalamnya juga banyak hukum-hukum. Ada bab haji, ada juga hukum-hukum pembahasannya. Ada bab jual beli, ada muamalah yang halal, muamalah yang haram, dan yang lainnya. Ya. Dan yang lainnya. Jadi banyak sekali bab fikih, dan hadis ini kata beliau masuk ke dalam seluruh bab fikih. Semua ibadah yang kita lakukan harus ada niatnya. Harus ada niatnya. Ini menunjukkan pentingnya pembahasan niat ini. Baik, dalam hadis ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama dari ucapan Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu hanya dengan niat. Di sini Nabi SAW mengatakan innama. Innama itu adatul hasr namanya. Kata yang menunjukkan pembahasan, pembatasan. Ana ulangi, innama itu adalah kata yang menunjukkan pembatasan. Ya, misal ana mengatakan permen ini hanya untuk anak-anak perempuan. Bukan untuk anak laki-laki. Artinya saya membatasi bahwa tidak boleh dikasih permen ini, tidak boleh ngambil permen ini kecuali siapa? Hanya anak perempuan. Nah, ini namanya pembatasan. Nah, bahasa Arabnya innamal halawa lil banat. Innamal halawa lil banat. Permen-permen ini hanya untuk anak perempuan. Artinya la halawa illa lil banat. Tidak boleh ada yang mengambil permen ini, tidak boleh dikasih permen ini kecuali hanya anak perempuan. Nah, innamal halawa lil banat itu sama dengan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu hanya dengan niat. Maksudnya la a'mala sahihah illa binniyat. Tidak ada amalan yang dikatakan benar amalan itu kecuali dengan niat.
atau la a'mala maqbulah illa binniyat. Tidak ada amalan yang akan diterima kecuali dengan niat. Atau la a'mala yusabu 'alaiha illa binniyat. Tidak ada amalan yang akan diberi pahala pelakunya kecuali dengan niat. Ini pembahasan pertama terkait kata innama, pembatasan. Nabi membatasi bahwa amalan itu hanya dengan niat. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua, apa yang dimaksud dengan niat dalam hadis? Apa yang dimaksud dengan niat? Ada beberapa maksud niat dalam hadis. Yang pertama, yang dimaksud dengan niat adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari ikhlas apa? Riya. Lawan dari ikhlas riya. Riya itu artinya dia beramal soleh, dia tampakkan dengan maksud supaya dipuji orang. Itu riya. Ya. Lawan dari ikhlas. Seseorang misalnya sholat, ini kita contoh, sholatnya biasa aja dia, sholat biasa aja, ndak tumak ninah sholatnya, santai. Lalu tiba-tiba ada yang masuk ini bosnya, atau yang masuk ini kalau siswa gurunya, atau kepala sekolahnya yang masuk, atau wali kelasnya yang masuk. Asalnya dia sholat biasa saja tadi. Kemudian ketika gurunya atau pimpinannya atau bosnya masuk, mulai dia memperpanjang sholatnya. Ya. Ketika dia ruku, tumak ninah rukunya. Ya, menampakkan kekhusyuan. Sekarang dia memperbagus sholatnya karena siapa? Karena Allah atau karena orang yang datang tadi? Karena orang yang datang tadi. Niat dia memperbaiki, niat dia memperbagusi sholatnya karena siapa tadi? Karena orang yang datang. Baik, sekarang dia memperbaiki sholatnya. Benar apa enggak itu? Amalan dia. Enggak benar. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sholat sendiri, Allah yang melihat dia, biasa saja dia, santai. Datang orang langsung bagus dia, perpanjang sholatnya, rukunya, tumak ninah semua, karena ada yang datang. Ya, maka walaupun dia bagus sholatnya, dia percantik sholatnya, tapi karena orang tadi yang melihat dia seperti itu, maka tidak benar. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanya tergantung dengan niat. Ya, maka kita dalam ibadah kita, dalam sholat kita, apa yang kita niatkan? Ya, apakah kita niatkan karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau ingin mendapatkan dari dunia? Maka jawabannya innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanya tergantung kepada niatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan niat, yang tadi yang pertama ikhlas, yang kedua tamyizul ibadah 'anil 'adah. Niat itu untuk membedakan ibadah dengan kebiasaan saja. Ini niat yang kedua, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contoh, ya, seseorang dia meninggalkan makan, meninggalkan minum dari subuh sampai maghrib. Jadi dari subuh sampai maghrib dia tidak makan apapun, dia tidak minum apapun. Tapi dia tidak niatkan puasa. Dia niatkan untuk diet, li takhfifil wazn,
atau bahasa amiyahnya rejim, bahasa Arabnya diet, rejim. Ya, rejim. Atau li takhfifil wazn, untuk diet. Niatnya itu. Ya. Nah, sekarang dia tidak makan dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Dia dapat pahala puasa tak? Hah? Dia menahan diri dianggap puasa enggak? Enggak. Karena dia enggak niat puasa. Dia niatnya, hatinya diet. Yang dia niatkan dalam hatinya diet. Maka dia enggak dapat pahala puasa. Walaupun dia lapar, dia haus. Karena niatnya bukan puasa. Contoh lain, mandi. Mandi pagi. Mandi pagi, kan biasa kita tiap pagi mandi kan? Mau pergi kerja, guru atau orang kerja kantor, tiap pagi mandi. Berarti kebiasaan dia mandi tiap pagi. Nah, hari Senin dia mandi, Selasa mandi, Rabu mandi, Kamis mandi, Jumat mandi, Sabtu mandi. Taib, dia mandi pagi hari Jumat, dia berpahala apa enggak? Tergantung. Mandi sebelum Jumat itu sunnah. Maka kalau dia mandi dari Jumat, dia niatkan karena itu hari Jumat, maka dia pahala. Kalau dia mandi biasa saja, karena memang tiap pagi dia mandi, maka dia tidak dapat pahala. Ya, dia tidak dapat pahala. Nah, jadi yang membedakan apa? Niat. Membedakan suatu itu ibadah dengan kebiasaan adalah niat. Kemudian yang ketiga, tamyizul ibadah an ibadatin ukhra. Untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Karena ada ibadah yang sama dia, tapi yang membedakannya adalah niat. Seperti contoh, Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan. Kemudian dia atba'ahu sittan min Syawal. Dia ikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Pahala keutamaannya itu dia seperti puasa setahun penuh. Baik. Sekarang di bulan Syawal ada orang yang puasa. Nah, ini dia puasa apa? Apakah dia puasa sunnah Syawal atau dia mengkodok puasa Ramadan yang mungkin di bulan Ramadan dia sakit sehingga ada hari dia yang bolong. Lalu di bulan Syawal dia puasa. Sekarang dia puasa ini puasa apa dia? Puasa kodok atau puasa sunnah di bulan Syawal? Kan sama aja puasanya. Sama ndak makan, ndak minum dari fajar sampai terbenam matahari. Yang membedakan niat dia. Dia niatnya puasa apa? Ya. Kalau dia niatnya puasa kodok berarti puasanya kodok. Kalau Syawal berarti Syawal. Nah, ini untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Taib. Faedah hadis. Faedah hadis. Ada beberapa faedah di sini ya. Faedah yang pertama dari hadis ini, al-ujuru tatafawatu indallah bihasabin niyah. Pahala itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda di sisi Allah sesuai dengan niatnya. Amalannya sama, sama-sama sholat, sama-sama puasa, tapi pahala di sisi Allah itu berbeda, tergantung niatnya. Makanya kata Ibnu Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghir tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh niat. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Dan betapa banyak pula amalan yang besar dikecilkan oleh niatnya. Bahkan tak dapat apa-apa dia. Naam. Semuanya tergantung niat tadi. Amalan kecil, tapi niatnya luar biasa, ikhlas. Jadi besar amalan itu.
Nah, yang tahu niat seorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang misalnya dia tidur. Apa hukum tidur? Boleh kan? Tidur itu boleh. Orang tidur tidak berpahala, tidak juga berdosa. Sama dengan makan tempe, makan tahu, makan silahkan. Dia makan tidak pahala, dia tidak makan, dia tidak berdosa. Hal yang mubah, yang boleh. Tapi ada seseorang dia tidur. Lalu dia dalam hatinya dia berniat, dia berkata, saya tidur awal. Supaya saya bisa bangun malam. Untuk sholat malam. Kalau saya begadang, nanti saya capek. Saya tidak bisa sholat malam, bahkan mungkin sholat subuh pun tidak. Karena capek. Maka saya tidur awal. Supaya bisa bangun malam. Iya. Baik. Orang tadi dapat pahala enggak dengan tidurnya? Dapat pahala. Dengan apa dia dapat pahala? Dengan niatnya. Perhatikan ya, ini amalan yang kecil. Amalan yang kecil. Semua orang melakukan, semua kita tidur. Semua orang tidur. Tapi ada orang yang tidur dapat pahala. Ada orang yang tidur dapat pahala. Ya. Ada orang yang tidur dapat pahala, ada orang yang tidur tidak dapat pahala. Semuanya karena niat. Innamal a'malu binniyat. Faedah yang kedua. Darbul amsal min wasailit ta'limin nabawi. Menyebutkan perumpamaan ini termasuk wasilah pengajaran Nabi. Menyebutkan perumpamaan termasuk wasilah pengajaran Nabi. Di sini Nabi SAW mengatakan, man kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, apa kelanjutannya? Man kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi. Kelanjutannya? Iya. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, Nabi tidak katakan maka dia akan dapat rezeki, maka dia akan dapat pahala, atau maka Allah akan ngasih dia ini dan ini, tidak. Tapi Nabi SAW mengulangi, man kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya, man kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi niyatan wa qasda. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, niat dan maksudnya, tujuan dia hijrah, maka fa hijratuhu ilallah wa rasulihi sawaban wa hukma. Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, artinya dia akan mendapatkan pahala dari hijrahnya tersebut, dan secara hukum hijrahnya itu benar di jalan Allah, dan dia akan mendapatkan pahala ya, karena hijrah yang dia lakukan itu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misal seorang ya, di sini disebutkan contoh oleh beliau Syekh Khalid Ismail rahimahullah. Kata beliau, ada seorang di negeri kafir. Di negeri kafir. Dia hijrah ke negeri muslim. Dia hijrah ke negeri Islam. Ini negeri kafir. Dia hijrah, dia pindah ke negeri Islam. Nah, apa yang dia niatkan dengan hijrah ini? Dia pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dia niatkan apa? Ya. Dia niatkan dengan hijrahnya Allah dan Rasulnya. Yaitu dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di negeri kafir dia tidak diizinkan sholat. Di negeri kafir dia tidak dengar azan. Di negeri kafir dia tidak bisa menegakkan agama.
Ya, kita lihat di beberapa negeri kafir itu wanita-wanita muslimah itu diganggu di jalan-jalan. Ada yang dipukul, orang tidak dikenal. Nah, mau sholat Jumat, laki-laki tak bisa, tidak ada masjid. Ya. Maka dia hijrah dari negeri itu untuk menegakkan agama. Seperti para sahabat Nabi SAW. Mereka hijrah ke Madinah. Sebelumnya mereka hijrah ke Habasyah. Para sahabat Nabi SAW. Maka faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya niatnya hijrah itu untuk Allah dan Rasulnya. Untuk ibadah kepada Allah dan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Fahijratuhu ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu Allah akan memberikan kepada dia pahala yang besar. Karena niatnya benar, niatnya ikhlas. Sebaliknya, ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapati, atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah. Ya. Jadi seorang tadi dia dari negeri kafir ke negeri Islam. Dia hijrah, kan dia pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Tapi ternyata niat dia hijrah ini untuk berdagang, untuk dapat duit, atau untuk menikahi seorang wanita. Maka dia dapat pahala enggak dari hijrahnya tadi? Enggak, karena dia enggak niatkan pahala. Hijrahnya itu dia tidak niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Dia enggak niatkan untuk ibadah. Ya. Dia enggak niatkan pahala dari hijrahnya. Nah, kata Nabi, hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah. Artinya kalau dia dapat apa yang dia mau, dia akan dapat, tapi pahala dia tidak dapat. Dia hijrah untuk berdagang supaya bisa dapat duit. Ternyata betul, dia dapat duit. Maka dia dapat duit. Hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Tapi pahala dia tidak dapat. Karena dia tidak meniatkan pahala tadi. Adapun orang yang pertama, dia dapat pahala. Kenapa? Karena dia meniatkan pahala. Dia berhijrah niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Niatnya benar, niatnya ikhlas. Perhatikan ya, amalannya sama tadi mereka dua nih, sama-sama hijrah dari sini ke sini, sama-sama meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Ya, amalannya sama, tapi yang membedakan adalah niatnya. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimanillah wa iyyakum, amalan kita itu banyak samanya. Banyak sama. Kita sama makan, kita sama minum, sama tidur. Kita juga sama puasa, sama sholat. Kan tapi yang menjadi sebab, yang menjadi rahasia, ada orang yang melakukan amalan ini dia dekat dengan Allah, melakukan amal ini dia tidak dekat dengan Allah. Yang ini tidur berpahala, yang ini tidur tidak pahala. Yang ini makan pahala, yang ini makan tidak pahala. Semuanya apa? Karena niatnya. Karena niatnya. Maka setiap amalan kita hadirkan hadis ini, kita hadirkan hadis ini, kita ingat hadis ini. Kalau kita makan, niatkan saya makan ya supaya badan sehat, badan kuat sehingga bisa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tidur supaya saya kan tidur kan sehat, supaya saya sehat, badan saya kuat, saya bisa nanti sholat. Kalau enggak sholat malam ya paling enggak sholat subuh. Nah, taib. Jadi aktivitas sehari-hari itu bernilai pahala di sisi Allah SWT dengan niat.
Ada orang ndak minum minuman keras, pahala ndak dia? Ada orang ndak minum minuman keras, pahala ndak dia? Hah? Ya tergantung. Kalau dia ndak mau minum minuman keras, karena dia ndak suka rasanya, atau ndak ada duit buat beli, maka dia ndak pahala. Tapi kalau dia ndak mau karena Allah haramkan, dia ndak mau. Nah ini kan niat lagi, kembali ke niat, dia berpahala. Dia berpahala. Ada orang ndak mau narkoba. Kenapa dia ndak mau narkoba? Bahaya narkoba, bahaya kesehatan, ndak boleh. Berarti niatnya meninggalkan tuh karena takut sakit. Ya dah, dia dapat apa yang dia niat, dia ndak sakit karena ndak konsumsi itu. Tapi ada seorang dia ndak narkoba, dia mampu beli. Kenapa ndak narkoba? Ndak haram narkoba itu. Allah larang, maka saya ndak mau. Kalau Allah halalkan saya mau. Maka dia berpahala dengan niatnya. Kemudian yang terakhir, niat itu tempatnya di mana? Di hati. Tidak disyariatkan diucapkan. Artinya mengucapkan niat itu bukan dari agama, bukan perintah agama. Bukan perintah syariat mengucapkan niat. Ya. Tidak perlu kita mau tidur niat. Saya niat tidur supaya badan saya kuat, bisa sholat malam, langsung tidur. Tidak perlu. Nawaitu an-nauma mubakkira li'ataqawwa bihi ala sholatil lail, misalnya ala qiyamil lail. Itu kalau Arabnya, ya. Kan gampang aja buat, kan tinggal kita terjemah ke Arab aja. Saya niat tidur pagi awal supaya badan saya segar, bisa sholat malam. Ya, atau saya niat makan supaya saya tidak sakit, saya bisa ibadah. Tidak perlu, niat itu ada, tapi tempatnya di mana? Di hati tempatnya. Tempatnya itu bukan di lisan. Karena niat itu adalah maksud dari niat itu adalah maksud dan keinginan. Maksud dan keinginan itu arti niat. Dan keinginan itu amalan hati, bukan amalan lisan. Karena terkadang lisan itu berbeda dengan hati. Ada orang bawa duit 1 juta, bagi-bagi dia. 200. Waktu ngasih dia bilang apa? Pak, saya ikhlas. Tapi hatinya, semoga saya dipilih nanti ya. Dan calon ternyata. Niatnya supaya dipilih. Calon jadi bupati. Ngasih orang 1 juta. Kata mulut dia ikhlas. Yang dipakai yang mana? Yang di sini apa di sini? Yang di sini, bukan di sini. Tetap dia bilang ikhlas, Allah tidak terima. Karena hati dia, niat dia tidak ikhlas. Demikian lagi ibadah yang lain, sholat, puasa, itu tidak disyariatkan mengucapkan niat. Mau maghrib, usolli, apa? Usolli, sholat al-maghrib, salas raka'atin, ma'muman, mustaqbilal qiblah, lillah kata dia, karena Allah. Padahal dia sholat di situ karena ada calon di situ. Sebelumnya tidak pernah ke masjid, ada calon mertua sholat di situ, wah rajin dia situ. Tapi mulut dia lillahi ta'ala, kata dia baca niat, karena Allah ta'ala. Tidak dipakai yang ini, yang dipakai yang ini. Nah Allah tahu. Kita nengok jam, udah jam 5:30. Udah jam 5:30. Akhirnya kita mandi. Habis mandi pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Kemudian dengar azan, tak pergi ke masjid. Itu mau apa tuh? Mau apa dia?
Mau sholat kan? Nah, itu berarti dia ada niat. Dia niat mau sholat, maka dia kayak gitu. Tidak perlu dia bilang saya niat sholat, tidak perlu. Dan itu menyusahkan. Saya punya kawan orang Sidomulyo. Nah, Sidomulyo. Tapi orang Sidomulyo banyak. Ini orangnya tidak ada di sini. Dia tidak sholat subuh. Tidak sholat subuh. Dia bilang, aku tidak sholat subuh hari ini. Kenapa tidak sholat subuh? Mimpi basah, kata dia. Mimpi basah mandi ya. Aku pan hafal niat mandi. Pan hafal niat mandi, akhirnya tidak mandi dia. Tidak mandi. Dia tinggalkan sholat, menyusahkan. Ya walaupun kalau orang baca niat mau sholat, tetap sah sholatnya, karena niat itu di luar sholat. Dia tidak ngomong setelah takbir. Dia nawaitu sholli, baru takbir. Sholat itu dibuka dengan takbir. Dia bilang bukan Allahu Akbar, nawaitu, enggak. Kalau gitu batal dia, karena udah takbir. Tapi kalau dari sisi perintah enggak ada. Perintah mengucapkan niat ketika ibadah. Ya. Niat itu tempatnya di hati. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.